Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sharis, yuk aku ajakin kalian untuk bikin salah satu jualan aku yang terfavorit, yaitu Zupa Soup yang ini creamy, gurih, dan pastinya enak banget. Serta ini puff pastry-nya mengembang sempurna, anti bocor. Hasilnya cantik banget kayak gini, pastinya teman-teman juga bisa langsung jualan. Kalau mau tahu gimana caranya, yuk ikutin aku dan kita bikin sama-sama. Pertama, kita akan slice dulu jamur kancing seperti ini. Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lalu ada daging ayam yang sudah dicuci bersih, kita masukkan ke dalam panci, tuangkan air, dan ini akan kita rebus sampai nanti daging ayamnya matang. Nah, kalau airnya sudah mendidih, maka untuk buih-buih yang muncul di bagian permukaan seperti ini, kita bersihkan ya. Karena nanti kaldu ayam ini akan kita gunakan sebagai bahan supnya. Oke, ini daging ayam bisa kita sisihkan dulu, kita tiriskan. Setelah itu, kalau sudah dingin, bisa kita potong dadu. Untuk kaldu ayamnya, kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan lelehkan margarin. Kemudian di sini akan kita tumis jamur kancing yang sudah kita slice tadi. Untuk menumisnya sendiri tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, jadi cukup sampai jamur kancingnya agak layu dan berubah warna. Kenapa di sini aku gunakan jamur kancing? Karena nanti akan memberikan rasa umami ke Zupa Soup yang kita buat. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung terigu. Di sini teman-teman boleh pakai tepung terigu serbaguna ya. Jadi mau yang protein tinggi maupun protein sedang ataupun rendah itu juga bisa. Karena di sini nggak akan terlalu berpengaruh. Nah, ini akan kita masak sampai nanti aroma tepung terigunya udah beneran nggak ada. Itu artinya tepung terigu di sini sudah. Ini penting banget diperhatikan untuk membuat Zupa Soup yang creamy, gurih, dan nggak ada aroma tepungnya. Sekarang kita tuangkan susu cair. Dan kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Pastikan tidak ada lagi gumpalan dari tepung dan juga jamur yang tadi kita masak. Nah, sampai semuanya larut seperti ini. Lalu bisa kita masukkan keju parut. Di sini aku gunakan keju cheddar. Kalau teman-teman mau rasanya dan juga aromanya lebih gurih, boleh ditambahkan dengan parmesan cheese. Aduk kembali sampai kejunya larut dan ini akan kita masak sampai sedikit mengental ya teman-teman. Sembari itu kita akan menumis bawang bombay yang sudah dipotong dadu atau dipotong kecil-kecil seperti ini. Gak usah terlalu lama, hanya sampai sedikit layu jadi warnanya agak transparan. Setelah itu kita akan masukkan di sini bawang putih yang sudah dicop halus. Nah, akan kita tumis bersama sampai nanti aromanya keluar dan bawang putihnya sedikit berwarna kecoklatan. Jangan sampai bawangnya berwarna terlalu gelap karena nanti akan membuat cita rasa sup dari Zupa Soup kita itu kurang enak. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan aja, kita campurkan ke dalam adonan supnya. Nah, masukkan semua, jangan sampai ada yang terbuang supaya nggak mubazir. Dan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini aromanya Masya Allah udah enak banget ya teman-teman, udah gurih. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang bisa kita tambahkan dengan kuah dari kaldu ayam yang kita tadi bikin ya. Kita masukkan semuanya dan kita aduk kembali, pastikan semuanya larut menjadi satu. Di sini warna supnya jadi ada sedikit kuning karena tadi kita gunakan margarin untuk menumis bawang bombay dan itu akan menambahkan cita rasa yang lebih flavorful ke sup kita. Boleh teman-teman ganti dengan unsalted butter kalau mau. Sekarang kita masukkan jagung manis yang sudah dipipil, kemudian wortel yang sudah dipotong dadu. Pastikan untuk sayuran ini sudah dicuci juga ya. Kemudian daging ayam yang tadi sudah kita rebus dan kita potong dadu. Setelah itu kita masak bersama sampai nanti sedikit mengental. Nah, untuk konsistensinya bisa teman-teman perhatikan ya. Kemudian kita seasoning dengan garam, gula pasir, kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian pala bubuk, dan di sini aku gunakan parsley kering. Teman-teman boleh ganti dengan parsley yang masih fresh ya, supaya nanti warna hijaunya lebih pop up. Tapi kalau nggak ada, pakai parsley yang kering juga oke.
ini akan sama-sama enak. Jadi konsistensinya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu kaleng, nggak encer juga. Pastikan sudah meletup-letup dan kita matikan api kompor. Setelah itu kita masukkan ke dalam aluminium foil. Satu tips paling penting lagi adalah jangan isi terlalu penuh ya, cukup 3/4 dari aluminium foil yang kita gunakan. Nah, sekarang kita siapkan kuning telur, tambahkan dengan susu cair dan minyak goreng. Ini akan kita gunakan nanti sebagai olesan di bagian atas dari kulit puff pastry kita. Hasilnya bakalan cantik banget. Sekarang kita taburkan dengan sedikit tepung terigu di atas alas silicone base kita. Dan di sini aku udah siapkan kulit puff pastry. Ini pastikan jangan dalam kondisi beku, tapi juga jangan dalam kondisi yang dia sudah lunak banget ya teman-teman, karena nanti akan sulit untuk kita gunakan. Jadi kalau misalkan baru keluar dari freezer, diamkan dulu sampai sedikit lunak. Setelah itu teman-teman bisa ikuti aja di sini gimana aku ukur untuk bikin tutup zupa-zupnya. Jadi cara aku ngukur juga seperti ini teman-teman. Ukurannya jangan terlalu besar dari bagian atas aluminium foil yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, jadi pastikan ada sisa di bagian pinggirnya seperti ini, supaya nanti kulit puff pastry-nya ketika kita panggang bisa mengembang dengan sempurna dan tidak membuat supnya bocor. Jadi ukuran dari kulit puff pastry yang kita gunakan itu juga penting banget, harus diperhatikan. Nah, kalau sudah kita cutting seperti ini, siap untuk kita gunakan ya. Jangan tunggu sampai kulit puff pastry kita ini terlalu lembek. Setelah itu, di sini kita akan olesi dengan putih telur dulu di bagian atas dari aluminium foil yang kita gunakan. Ini sebagai bahan perekat dari kulit puff pastry-nya ya teman-teman. Karena kalau nggak kita olesi seperti ini, nanti ketika dipanggang, kulit puff pastry-nya bakalan mengembang, tapi juga bisa terbuka, sehingga supnya pasti bisa tumpah. Jadi ini tips yang penting lagi untuk membuat sup yang sukses. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, jadi untuk kulit puff pastry-nya sedikit kita berikan tekanan supaya merekat gitu dengan aluminium foilnya. Bagian ujungnya juga dilipat seperti ini, jadi benar-benar rapat, tapi jangan terlalu ditekan supaya nggak sobek. Nah, kalau sudah tinggal kita berikan olesan dengan kuning telur tadi, sampai rata seperti ini ya. Ada juga yang menambahkan pewarna tapi aku nggak terlalu suka. Jadi aku sukanya langsung dari kuning telur tadi, warnanya juga akan tetap bisa cantik. Berikan taburan dengan parsley yang fresh ataupun yang kering seperti ini dan siap untuk kita panggang. Pastikan oven yang kita gunakan sudah dipanaskan terlebih dulu ya. Setelah itu tinggal kita panggang selama kurang lebih 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, di sini prosesnya teman-teman bisa perhatikan dia jadinya mengembang sempurna seperti ini. Semua sisinya warnanya sama ya teman-teman. Jadi pastikan kulit puff pastry ini bagian pinggirnya itu juga nggak ada yang dia masih transparan. Harus sudah benar-benar putih rata seperti ini. Masya Allah, cantik banget kan. Dan ini Masya Allah aromanya juga enak banget teman-teman. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya. Semoga teman-teman suka dan sukses untuk membuatnya serta bisa dijadikan sebagai ide jualan di rumah. Di sini maaf nggak aku tunjukkan gimana dalamnya, gimana konsistensi sup setelah kita panggang seperti ini dan gimana crunchy-nya kulit puff pastry kita, karena emang ini untuk pesanan semua ya teman-teman. So, selamat mencoba. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan teman-teman pastinya bisa mengikuti step by step-nya dengan mudah. So, terima kasih banyak sekali lagi. See you on my next video. Karena pastinya aku senang banget untuk ketemu kalian lagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sherries. Give me like, comment, share, and subscribe.